Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Hari ini tepatnya 1 tahun kepemimpinan saya memimpin Provinsi Jawa Barat. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mencapai 95,5% berdasarkan survei indikator politik. Angka itu dalam pandangan saya bukanlah angka keberhasilan pembangunan, tetapi angka kecintaan warga Jawa Barat terhadap perjalanan pembangunan, sehingga mereka menyatakan puas dan sangat puas. Saya sendiri merasa bahwa kami pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan belum melakukan sesuatu yang memiliki makna besar bagi kehidupan masyarakat. Tekanan fiskal merupakan kendala utama dalam mengoptimalisasi seluruh layanan, sehingga seluruh kepuasan itu belum terwujud dalam layanan yang nyata bagi seluruh warga. Masih banyak warga Jawa Barat yang hari ini akses jalannya masih jelek di ujung-ujung desa. Masih banyak warga Jawa Barat yang belum mendapat akses terhadap layanan pendidikan secara merata. Masih banyak warga Jawa Barat yang belum mendapat akses layanan kesehatan secara terbuka. Masih banyak pengangguran yang masih menganga. Itu adalah bentuk pekerjaan yang harus diselesaikan oleh kita bersama. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih pada warga Jawa Barat yang menyampaikan apresiasi dan dukungan dalam setiap waktu, baik melalui doa dalam setiap saat maupun dalam bentuk narasi-narasi yang disampaikan di media sosial. Saya juga mengucapkan terima kasih pada yang merasa tidak puas. 4,5% itu mencerminkan ada kelompok masyarakat Jawa Barat yang belum merasa telayani dengan baik, yang belum mendapat ruang yang terbuka terhadap aspek kesejahteraan yang diperjuangkan. Saya mengucapkan terima kasih. Hampir setahun saya merupakan gubernur yang sering didemo karena berbagai kebijakannya. Seluruh demo dan otokritik merupakan masukan bagi kami untuk melakukan evaluasi dalam setiap waktu. Saya juga mengucapkan terima kasih pada yang terus memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan. Kedua-duanya adalah warga Jawa Barat yang saya hormati dan saya banggakan. Untuk itu, mari kita bersama terus melangkah, melakukan penataan terhadap Provinsi Jawa Barat. Dan saya juga menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati, wali kota, seluruh perangkat daerah kabupaten kota, dan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat yang hari ini memasuki tahun-tahun yang berat karena harus masuk dalam kerangka berpikir yang saya bangun, yaitu birokrasi berpuasa, bukan birokrasi berpesta. Saya ucapkan terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua mendapat kemuliaan, keberkahan, menyempurnakan perjalanan hidup yang terus kita jalani, membangun kebaikan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Yang sukses. Ya. Ibu masih punya anak kecil, Bu, di Taiwan. Loh, nanti anaknya siapa yang ngurus? Bibi aku. Hari bapak suaminya kemana? Siapa? Hah? Ya. Bisa. Dan terus suaminya kemana? Nah sekarang gini, anak diurus sama bibi itu gimana? Saya kan di
Kita minta nomor HP-nya nanti. Udah, minta nomor HP-nya. Ya, ya. Sama. Caan di chat mah. Ya, erang curang mah. Oh, wah, ibu nu di mana ya? Sumedang. Oh, yang waktu itu ketemu Iya. di OC naik motor. Iya. Waktu itu mah nggak di kerudung. Iya, Pak. Oh, sekarang di kerudung jadi cantik. Anaknya ikut. Ikut, Pak, di belakang. Di belakang sama di mana? yang asuhnya. Oh. Sama yang kemarin kan minta anterin sama Umi. Heeh. Jadi dianterin dia yang Dianterin punya anak-anaknya itu. Iya. Ibu teh anaknya berapa? Anaknya 3, Pak. Yang satu umur berapa? Yang satu umur 13 tahun. Yang satu, Yang satu 5 tahun, 6 tahun sekarang. aduh, laki-laki. Iya, laki-laki. Yang satu lagi, Yang satu 2 tahun dari suami yang sekarang. Kalau yang 2 bapaknya ada yang 2 tahun anak ibu. Iya. Ya Allah ya Rabbi. Yang sekarang Yang 2 dari- tahun laki-laki perempuan. laki-laki dari yang sekarang. Emang berapa kali nikah? 2 kali, yang pertama ditinggalin meninggal, Pak. Oh, yang pertama meninggal, punya Iya. anak 2. Iya, pas Yang anak sekarang masih ada suaminya. ada Suaminya nggak kerja. kerja, Pak, Di di Palembang sekarang. kerja apa? Kerja ikut di proyek, Pak. Jadi kalau ada yang manggil kerja, kalau nggak ada ya Kerjanya sekarang di Palembang. Iya. Ikut proyek di Palembang. iya. Suaminya orang mana? Orang Cirebon, Pak. Orang Cirebon. Iya, Berarti sekarang kerjanya bangunan. Iya, iya, ngikut kayak survei, tapi dia tuh tidak punya apa, Pak, sertifikat. Kalau sekarang kan harus punya sertifikat. Oh, harus punya Iya, sertifikat. jadi kalau ada Survei yang apa? kayak survei buat jalan gitu, pengukuran, Pak. Oh. Bagian pengukurannya, cuman kalau dia kan kalau ada yang manggil baru kerja. Dia keahliannya apa? Cuman itu, Pak. Pengukuran jalan. Iya. Ahli ngukur jalan. Iya, Survei, Iya. menghitung. Iya, Dia Pak. bisa. Bisa, Pak. Ibu suka dikirimin berapa sebulan? Ya, kan dibagi 2 buat anaknya yang di sana, Pak. Di mana? Yang dari istrinya yang pertama. Oh, si yang Anak pertama satu. orang mana? Orang Cirebonnya. Orang Cirebon. Jadi Iya. anaknya 2. Satu Satu. dari Cirebon, Iya. satu dari Sumedang. Ya Iya. 2 dari Iya, kita 1. iya, dari saya 1. Nah, ke ibu suka ngasih berapa sebulan? Ke saya ya ada berapa, 3 juta terus dibagi 2. Oh, 3 juta dibagi 2. Satu buat Cirebon, Iya. satu buat ini. Apa yang membuat ibu meninggalin anak umur 2 tahun pergi ke Taiwan? Gimana? Ya, kan yang sekarang yang pertama juga ke sekolahnya diputus dulu, Pak. Kenapa diputus? Kan tadinya di sekolahin sama Umi, cuman kan ikut saya karena sayanya mau ke Taiwan. Biar iniin anak-anak gitu, kakaknya pengen ikut sama saya yang gedenya. Jadi sekolahnya saya kan belum bisa masukin, Pak, karena terkendala. Sekolahnya di mana? Di Sumedang tadinya. SMP? Iya, SD? di Muhammadiyah SMP. SMP? Iya, ikut Umi. Kenapa Iya, nggak ikut. SMP negeri biar gratis? Kendalanya dari itu, Pak, kan negeri juga harus ada pendaftaran. Enggak. Apa. So, taruhan saya. Kalau SMP negeri masih ada pendaftaran pungut duit, saya laporin ke bupatinya. Iya. Karena itu tanggung jawab Bupati Iya, Pak. Sumedang. Enggak. Saya nggak tahu, tadinya kan dari SD tuh, dari Umi. Jadi Nah, mau sekarang di SMP Muhammadiyahnya kelas berapa? kelas 2 kalau ini. Berhenti sekarang? Berhenti, Pak. Kenapa berhenti? Saya mau pindahinnya belum ada ininya, Pak. Belum ada apa? Belum ada biaya, jadi nunggu saya nanti Oke, berangkat. nggak usah. Sok, saya pindahin ke SMP negeri. Iya, Pak. Ada SMP negeri terdekat nggak? Ada. SMP berapa? 2 Ujung Jaya. Ya udah, nanti saya pindahin ke SMP 2 Ujung Jaya. Iya. Ya, yang penting sekolah. Iya, Pak. Itu nggak usah pakai duit. Terus mau apa lagi? Ya buat ini, buat saya bayar utang sama pengen buat masa depan anak aja, Pak. Saya mau berangkat. Masa depan anak tapi ninggalin anak. Gimana? Ayo. Banyak loh Bu peristiwa ibunya pergi ke Taiwan atau pergi keluar, ngirimin buat anaknya. Anaknya malah ada banyak yang tawuran, terlibat narkoba, kelompok homoseksual. Saya kan banyak nanganin. Kenapa saya cepet? Ibu ini anaknya umur 2 tahun loh. Kan kesana juga belum tentu. Ayo, gimana? Saran saya ibu nggak usah berangkat. Kasihan anak-anak.
berjuang demi anak, tapi anaknya ditinggalin. Ayo gimana? Bingung Pak kalau ke situ saya. Bingungnya kenapa? Ya istilahnya saya kan tadinya punya utang, jadi kan harus dibayar juga Pak. Saya punya banyak tanggung jawab. Utang bekas apa? Kan tadinya saya hidup sendiri, jadi bekas memenuhi sehari-hari. Oh, untuk kebutuhan sehari-hari Iya. karena nggak kerja. Iya. Karena suaminya meninggal. Iya. Berarti kan anak-anak ibu anak yatim. Iya, yang dua anak. Anak yatim kan. Hutang-hutangnya berapa? Kayak ini Pak, saya mau bayar sini nggak enak kalau bilang sama Enggak, Bapak. saya mau nanya, sok saya hutangnya berapa? Ada sekitar 30-an Pak, karena kan 30 saya juta. tadinya meminjamnya salah orang. Salahnya gimana? Saya meminjamnya ke kayak uang yang berbunga Pak. Oh, Bang Emo. Bukan, jadi setiap minggunya dari yang 1 juta itu bunganya 200. Oke, asalnya pinjam pokoknya berapa? Tadinya pokoknya kan 7 juta Pak. Udah 2 tahun, dia kemarin datang ke rumah minta dibayar 40 lebih. Oke, saya nanti pakai pengacara, saya bantuin agar negosiasi sehingga kalau 7 juta lah jadi berbunga jadi 10, tidak jadi 40. Nanti saya bantuin pakai pengacara. Iya Pak. Ya kan? Karena kalau dia ngotot itu kategorinya bank gelap. Kan Iya. nggak boleh. Itu iya dari rumah perorangan Pak. Iya, kan nggak boleh. Ibu bikin perjanjian nggak? Bikin kemarin kan dia minta dibayar tuh Pak, yang dari 40 jadinya turun ke 20 juta. Oke, udah Dia bagus kan, minta- udah turun. ya, dia minta perjanjian mau pengen dibayarnya kapan, cuman saya di situ menulisnya Ya waktu udah yang nanti saya tidak bisa negosiasikan, ditentukan, negosiasikan. Pak. Ibu mau nggak kalau kerja di sini? Ibu bisanya apa? Jadi tenaga kebersihan. Bisa Pak. Mau? Mau. Ya kan? Ya kan? Ibu mau? Ya udah, ibu Tapi- nanti mulai bulan Maret kerja jadi tenaga kebersihan di Pemprov. Ya, Tapi saya udah masuk PT Pak. Udah ya tinggal mundur aja. Saya udah pasporan Pak, udah dapat majikan. Nah, terus kan bisa mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri proses dari PT-nya tidak bisa kalau sudah mendapat majikan dan di sana sudah sekolah 3 bulan Pak. Sekolah di mana? Iya, PT-nya artinya di kan mengundurkan diri boleh dong. Iya, tapi kan harus ada penebusan Pak. Ya udah, nanti kan ada tim pengacara di provinsi nanti yang ngurusin. Mengundurkan diri nanti bernegosiasi apa yang mesti dilakukan setelah mengundurkan diri. Saya juga pernah dulu nanganin ini yang orang Cikampek teh. Iya. Bisa. Bisa. Pernah saya nanganin. Gitu. Terserah ibu. Saya ngasih jalan. Ibu saya bantu untuk negosiasi utang, ibu saya bantu untuk cari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, dan ibu saya bantu untuk mundur. Demi anak-anak. Ninggalin umur 2 tahun loh, Bu. Kalau ditinggalinnya anak SMP, mending lah. Bayi loh, Bu, yang Bu tinggalin. Ibu cari uang, tapi anak kehilangan kasih sayang. Ibu nanti jauh dari suami. Nah, suami ditinggalin bertahun-tahun, Bu, kawin lagi. Ya udah, terserah ibu. Saya memberikan tawaran pada ibu karena Allah mentakdirkan saya bertemu ibu. Nggak saya nyari-nyari ketemu. Kalau ketemu ada orang yang kesulitan, ada orang yang harus saya benahi, saya benahi. Ayo, kesempatan nggak akan datang 3 kali. Kesempatan bertemu saya, kesempatan anaknya untuk bisa sekolah lagi, kesempatan menegosiasikan hutang, kesempatan ibu untuk menegosiasikan mengundurkan diri dari tempat pekerjaan dan mendapat pekerjaan baru. Atau kalau nggak ibu yang kerja, suami yang kerja, saya kasih pekerjaan tetap. Bisa aja, karena di Pemprov Jabar hari ini lagi butuh-butuhnya tenaga tukang ukur. Tetap tuh tiap hari. Jadi tenaga harian lepas, bagian ngukur. Bisa, gajinya 4,2 juta sebulan. Suami bisa kerja, ibu ngurus anak. Masih melamun?
masih bingung. Ya udah, saya ngasih jalan loh sama ibu. Ngasih jalan sama ibu, karena ibu ketemu saya di jalan. Iya. Saya ngasih jalan sama ibu. Dan jalan itu nggak akan ketemu. Siapa tahu bahwa itu takdirnya Allah mempertemukan ibu dengan saya. Kemudian saya nanya. Iya. Dan itu namanya kesempatan, itu namanya jalan. Terserah ibu, jalan bertemu saya mau dimanfaatkan atau tidak, ya terserah ibu. Saya kan nggak boleh maksa. Jangan sampai ibu suatu saat ngomel-ngomel nyesel karena mengikuti arahan saran dari saya. Kalau saya satu aja, anak di bawah umur 5 tahun apalagi 2 tahun ditinggalkan oleh ibunya, bisa balik lagi ketemu anak berapa tahun? 3 tahun. Ibu ketemu lagi anak umur 5 tahun. Belum yang lain, belum suami. Mungkin gak suami ibu kawin lagi? Nggak tahu, Pak. Ya makanya 3 tahun. Saya nanya ke ibu, laki-laki ditinggalin perempuan 3 tahun kuat nggak? Nggak tahu sih. Enggak, saya nanya, kuat nggak? Ya mungkin enggak, Pak. Oh iya. Nanti suaminya ke yang lain, ninggalin anak satu lagi di ibu. Ayo, gimana? Saya bingung, Pak, karena masih banyak yang harus saya tanggung jawabkan. Ya saya mah nawarin aja sama ibu, mangga ikutin saran saya, mangga. Nggak ngikutin nggak apa-apa, tapi saya sebagai gubernur, sebagai pemimpin sudah memberikan jalan pada ibu. Iya. Jalan menyelesaikan masalah hutang, jalan mendapat pekerjaan, dan jalan anak ibu sekolah lagi. Itu loh. Yang penting saya udah ngasih jalan sama ibu. Sudah dikasih jalan, jalan itu mau dipakai atau enggak sama ibu ya terserah ibu. Yang penting tugas saya menjalankan amanah saya sudah saya laksanakan. Oke. Kalau misalkan saya memilih berangkat, Pak, misalkan kan nanti di sana takutnya terjadi suatu hal untuk minta perlindungan Bapak, bisa? Nggak mau saya. Saya nggak mau nolong lagi. Kenapa? Karena ibu sudah dikasih jalan untuk selamat. Iya. Kemudian ibu memilih jalan susah, ya terserah ibu, saya nggak mau nolong. Hari ini saya tuh harus bawa lagi orang 13 orang dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Berangkatnya nggak tahu, keinginan sendiri. Tapi kan giliran mendapat susah di sana, ditolongin sama suster pelayan gereja. Ya saya gubernur harus nolong karena rakyat saya. Gitu loh. Ini saya ngasih jalan sama ibu. Nih, Anda mau pergi, nanti hitungannya begini. Dan saya solusinya ngasih. Ini solusi buat ibu. Gitu. Solusinya suaminya panggil, lo udah kerja di sini aja. Kita butuh tukang ukur. Udah jadi pekerja. Kontrak minimal 4 tahun ke depan selama saya memimpin. Jadi tukang ukur. Karena kita butuh nih, pekerjaan jalan lagi banyak-banyaknya. Suaminya udah ngizinin? Suaminya awalnya enggak ngizinin, Pak. Terus? Saya kan mungkin karena keadaan, karena Ya sekarang telepon suaminya. Juga. Pak, kata Pak Dedi, Bapak pulang ke sini, kata Pak Dedi kerja. iya, Urusan hutang nanti saya negosiasikan. Itu kan bisa negosiasikan aja. Negosiasikan misalnya, udah nanti kita tawar hutangnya itu 15 juta gitu kan. Kalau bisa 15 juta kita bayarin. Udah, nanti bayarinnya nyicil ke saya tanpa bunga. Itu loh. Misalnya cicil 300.000 sebulan kali 5 tahun, nggak ada masalah. Bisa kan begitu kan? Ayo mau gimana? saya
dapat pekerjaan ya Pak. Iya, suaminya dapat pekerjaan. Bukan saya juga. Oh, mau ibu? Enggak apa-apa. Saya nggak boleh dua-duanya. Tahu. Kalau ibunya yang kerja berarti ibu yang kerja. Kalau ibunya yang kerja, ibu yang kerja nggak ada masalah. Suaminya tetap kerja di luar. Saya kan nggak boleh ya, terlalu double. Iya. Banyak orang yang masih butuh. Ibu yang kerja. Gaji di Taiwan berapa? 11 Pak. 11 juta. Ya di sini paling 4 juta. Tapi 4 juta ketemu anak. Iya terserah ibu, ini mah tawaran. Karena ibu mau gimana? Tapi kalau janji saya bantu pindahin sekolah ke SMP dan masuk kelas 2 sekarang, itu saya wujudkan. Mau ibu ngikutin saran saya atau tidak, itu saya wujudkan. Karena itu tanggung jawab gubernur. Ayo gimana? Saya bingung masalah nanti di PT-nya Pak. Loh, kan PT-nya kita bantu ibu menguruskan diri. Iya Pak. Saya harus tanya dulu sama kakak saya. Ya udah, sekarang ibu silahkan tanya kakak ibu, ya kan? Ibu tanya kakak ibu, bicarakan. Tapi kalau untuk urusan ibu anak sekolah, nanti kasih nama alamatnya, nanti WA-in ke saya, ya. Nomor HP ibunya nanti ada kepala dinas pendidikan menghubungi ibu, kemudian anak ibu mulai didaftarkan di SMP. Nanti saya WA bupatinya juga karena tanggung jawab bupati, ya. Itu. Ya Bu, Iya. ya serahkan ibu, silahkan berpikir, ya. Kalau saya ngingetin aja, saya punya tanggung jawab. Anak-anak di Jawa Barat, terutama di bawah umur, tidak boleh kehilangan ibunya. Gitu, Bu, ya. Gitu Bu ya. Iya. Mohon ya, sok. Iya Pak. Ya nuhun. Bu, ini buat anak ibu beli buku, beli tas. Ya. Ya. Buat anak ibu beli buku, beli tas yang sekolah SMP sekarang. Sepatu. Ya, ini nih Bu, buat bukan. Anak ibu beli tas, beli buku, beli sepatu, anak ibu masuk SMP. Nanti namanya WA sama nomor ibunya. Ya. Ya Bu. Nuhun Bu ya, nuhun.